para pemirsa, ing kesempatan ini aku bareng koncoku arep ngandani wawancara babakan sejarah lan budaya panganan tradisional yaiku onde-onde. Bener, onde-onde ku kalau ku salah siji panganan tradisional sing wis ana wiwit jaman biyen. Lan nganti saiki isih disenengi wong saka macam-macam umur. Muga-muga wawancara iki bisa nambah pengertian lan rasa tresna marang budaya bangsa. Nggih, tanpa suwe-suwe maneh saiki aku lan koncoku wis bareng karo narasumber sing bakal cerita luwih jero bab onde-onde iki. Sugeng siang Pak, matur nuwun sangat wis kersa nyediakake wektu kanggo wawancara karo kita. Nggih, alhamdulillah atas kedatangan anak-anak datang ke sini wawancara. Wawancara apa yang dibahas? Sadurunge mlebu ing topik utama, kula nyuwun pangapunten, kula arep takon dhisik babagan identitas panjenengan. Identitas kula lahir 5 Juni 1967 Sidoarjo. Sakniki umur pinten? Sakniki umur kira-kira sekitar 59-an lah. Ya, sakniki langsung ke pertanyaannya aja ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak jualan makanan apa? Saya ini di kampung jajanan bukan jualan. Saya ini buat onde-onde sama donat sama otak-otak. Nih, saya ini buat ada yang mengambil, bukan saya ini bukan jualan. Ada orang yang mengambil di tempat saya, banyak orang Dung Solo, Dung Sumur, Dung Lu, Tambakrejo gitu. Ya, jadi produsen utamanya ya Pak ya, bukan yang menjual. Iya, kita ini membuatnya ada yang mengambil. Saya ini bukan penjualnya, saya yang membuat lalu ada yang mengambil orang jauh-jauh. Oke. Jualan dari kapan dan berapa lama, Pak? Kalau jualan dimulai dari kapan sampai berapa lama? Ya sekitar lah 20 tahunan lah sampai sekarang ini. Kalau dimulai ya nggak tahu aku, kira-kira 20 tahunan lah. Kapan onde-onde mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia? Onde-onde dikenal masyarakat Indonesia tahun biru ya. Aku gak ngerti ya, jalur awak iku anu wis gawe langsung dari orang tua, terus kita ini meneruskan. Kalau disukai orang Indonesia ya sejak kecil itu sudah disukai orang Indonesia. Dari mana asal onde-onde? Onde-onde asal dari negara Tiongkok dibawa ke Indonesia. Pertama onde-onde ini isi gula merah, terus di sini diisi kacang hijau oleh orang Indonesia. Kenapa onde-onde bisa disukai oleh banyak orang? Mungkin karena disukai banyak orang, mungkin di Indonesia itu mungkin sudah apa ya? Sudah dikenal masyarakat Indonesia lokal, mungkin Indonesia cocok lah dengan musimnya itu, iklimnya itu ada panas ada dingin. Damet onde-onde niku pakai bahannya nopo wae Pak? Onde-onde itu dari tepung rose bran, terus campur gula sama air. Ya lihat onde-onde kan aja spesial, biar ada banyak lagi tambah ya pakai jenengnya macam-macam, orang kan lihat pesenannya gitu. Lebih enak onde-ondenya apa, resepnya apa kan ada aja. Kalau untuk isiannya itu Pak biasanya pakai bahan apa? Isiannya itu macam-macam, isi kacang hijau kupas itu yang warna kuning. Kacang hijau kan macam dua, ada yang tidak kupas ada yang kupas. Yang kita pakai ini yang kupas yang warna kuning itu yang bersih itu. Sehari-harinya biasanya dapat berapa Pak buat onde-onde itu? Ya sekitar hari-harinya itu mulai jam 1 sampai jam habis subuh lah, sekitar ya tergantung yang ngambil. Kalau ngambil banyak ya banyak, kalau yang ngambil ada orang misalnya seorang bakul itu minta selawe biji, ada yang 20 biji,
pokoknya sampai ya, jam subuh itu kira-kira habis 250 sekitar segitu. Selanjutnya, alasan menjual makanan onde-onde ini apa, Pak? Alasannya buat onde-onde kita di sini tuh kan apa? Kan ini biarkan dari pabrik ya. Timbang ndak kerja usaha sendirilah buat onde-onde coba-coba. Ada yang mengambil. Pertama ya kan warisan dari nenek dari orang tua. Pertama orang tua yang buat, terus saya yang menerusi sampai sekarang itu buat onde-onde itu. Jualan mulai dari berapa sampai jam berapa, Pak? Kita ini bukan jualan, membuat. Kalau membuat onde-onde ke mulai jam 1 malam sampai ya ningali pesanannya sampai banyak apa enggak. Kalau hanya 100 150 ya sekitar jam setengah 4 mari. Kalau banyak sampai siang sampai jam setengah 6 habis mari. Keunikan dari makanan onde-onde ini apa, Pak? Ya keunikannya ada tersendiri. Katanya orang Jepang itu gimana masang wijennya, padahal wijennya kan nggak dipasang. Wijennya ditaburkan, ditempel lalu diguling-guling lalu nempel dengan sendirinya. Kalau buat dari ketan, kalau dari beras kan nggak bisa nempel. Dari ketan bisa, insya Allah bisa nempel. Yeah. Untuk harga per bijinya itu berapa buat onde-ondenya? Lihat yang jualan yang berapa. Di sini tuh tarif 1.500 lah per biji itu, dijual 2.000. Kalau misalnya buat tahlilan kayak iring-iring macam-macam, lihat orang yang minta. Kalau buat tahlilan itu harga per biji 1.000. Kalau buat iring-iring itu ada yang 3.000, ada yang 2.500, macam-macam yang minta. Oke. Pak, biasanya onde-onde niku disajikaken ing acara napa wae? Oh, onde-onde itu banyak untuk tahlilan kayak iring-iring manten, maron apa, banyak lah acara-acara pertemuan keluarga. Misalnya yang paling banyak itu buat tahlilan itu. Tahlilan kadang aliman pesen gitu. Nek tahlilan itu sering kadang coplok puser gitu. Jadi sini lumayan sering ya dapat pesanan dari orang-orang sekitar. Ya alhamdulillah sering lah. Kadang 100.000, kadang 150 buat coplok puser itu sering, dan tahlilan itu sering malahan. Sampai terima kasih Bapak sudah nyempetin waktunya buat kita. Iya, terima kasih kembali. Matur suwun sanget, Pak. Wis kersa maringi wektu lan cerita bab onde-onde. Muga-muga panganan tradisional kaya onde-onde iki bisa tetep lestari lan ora ilang kegeser zaman. Muga wawancara iki iso maringi manfaat lan nambah rasa tresno marang budaya bangsa. Sekian wawancara soko aku lan koncoku. Matur suwun wis nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.